Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badala bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah kemarin tentang wafat Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau datang saat Nabi SAW berkhutbah. Beliau mengucapkan salam pada Nabi SAW sehingga para sahabat melihat dengan keheranan kepada beliau. Kemudian beliau tanya kepada orang yang ada di sebelahnya, apakah Nabi SAW menyebut tentang dia? Dijawab oleh orang tersebut, "Qala na'am." Ya, Nabi tadi menyebut tentangmu. Zakaraka bi ahsani dzikir. Nabi menyebut kamu dengan sebutan yang terbaik. Diceritakan, fa bainama huwa yakhthub id arada laka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau menceritakan tentangmu. Innahu sayadkhulu alaikum min hadzal bab, atau dalam riwayat yang lain min hadzal fajj min khairi dhi yaman wa inna ala wajhi lamashatu malak. Akan masuk pada kalian dari pintu ini, ditunjuk oleh Nabi. Ada riwayat dari jalur ini, sebaik-baik daripada orang yang datang dari Yaman, dan dari wajahnya nampak percikan malaikat. Maksudnya ketampanannya, kesejukannya Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Itu disebut oleh Nabi di khutbahnya sebelum Sayyidina Jarir masuk. Dan ketika masuk, diceritakan hal itu oleh orang yang duduk di sebelahnya. Katanya Sayyidina Jarir, fahamidullah azza wa jalla ala ma'ablani. Aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepadaku dari ujian. Pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebutan dari Nabi, beliau anggap ujian. Karena terkadang orang karena dipuji akhirnya merasa hebat, merasa mulia, tumbuhnya sombong, tumbuhnya merasa lebih baik daripada yang lain. Karena itu beliau mengatakan fahamitullaha ala ma'ablani. Karena itu muji orang itu boleh kalau memang sesuai daripada perbuatannya dengan yang diajarkan. Anak murid dipuji oleh gurunya boleh, tapi sesuai kapasitas, nggak berlebihan dalam pujian, itu boleh. Jadi pujian yang standar, ya, nggak lebay, nggak berlebihan. Pujian berlebihan itu bahaya. Pujian saja ketika bukan pada orang pas itu bahaya, apalagi kalau pujiannya berlebihan. Wah, ini masya Allah sudah nggak apa-apa, ini nggak mungkin berubah. Yang punya hatinya dia bukan ente, Allah. Yang bisa menguasai dia, yang bisa merubah hatinya dia itu Allah, bukan ente. Karena itu kita hanya boleh memuji dengan kapasitas tertentu. Nggak usah dilebih-lebih nih. Ngundang seorang ustadz, al-allamah, ad-da'iyah, biasa aja. Lihat kapasitasnya. Lah kalau dia ini hanya ngajar di TPQ wis cukup ustadz. Ustadz itu wis dukur makomnya, bukan rendah. Ditambahi al-allamah, ad-da'iyah. Enggak usah lebay, biasa aja, sesuai kapasitasnya. Oh iso MC jadi ustad, kabeh ustad akhirnya.
Fama minal qaum ahadun illa tamanna an yakuna min ahli baitih. Saat itu orang yang mendengarkan khutbahnya Nabi tidak ada satupun dari mereka kecuali kepingin jadi anggota keluarganya Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nah, ceritakan itala alaihi raqibun. Datang ini Sayyidina Jarir dalam keadaan berkendara. Fantaha ila Rasulillah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala ala rahilatih, turun dari kendaraannya. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha biyadihi wa bay'ahu. Diajak kepada Nabi, digandeng oleh Nabi, dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, "Man anta? Siapa kamu?" Dijawab, "Qala Jarir bin Abdullah al-Bajali." Aku adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Fa ajlasahu ila jambih. Didudukkan oleh Rasulullah di sebelahnya. Wa masaha biyadih. Tangannya dipegang oleh Nabi. Wa masaha biyadi ala ra'sihi wa wajhi wa sadrihi wa batni. Dari kepala, wajah, dada sampai perutnya diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hattan hana Jarirun hayaan an yadkhula yaduhu tahta izari. Sampai malu itu Sayyidina Jarir merasa malu, mau masukkan tangannya ke sarungnya. Ya, saking malunya itu, bentuk malunya. Lah, apa yang dilakukan Nabi? Huwa yad'u lilahul al-barakah waliduriyati. Nabi mendoakan Sayyidina Jarir dengan keberkahan dan keturunannya. Yang doa Nabi. Makanya para sahabat yang lain ketika tahu kepingin jadi anggota keluarganya. Nah, dengan apa? Kalau punya anak perempuan Jarir mau dinikahi, atau paling tidak kalau dia punya anak perempuan akan dinikahkan dengan Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kemudian summa masaha ra'sahu wa dhahrahu. Didoakan oleh Nabi dari kepalanya ke punggungnya. Jadi depan belakang dapat usapan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yad'u lahu, Nabi mendoakan Sayyidina Jarir. Summa basata lahu arda ridai. Kemudian dihamparkan oleh Nabi ridanya. Ridanya Nabi dihamparkan. Untuk apa? Diperintahkan ala hadza ya Jarir faqud. Duduklah di situ. Ya apa? Nabi ridanya dipakai duduk oleh Sayyidina Jarir. Fa'aqa'ada ma'hum aliyah. Duduk di situ. Sayyidina Jarir bin Abdullah tsumma qama wa saraf. Kemudian Sayyidina Jarir berdiri, pergi itu Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Dua versi dengan yang kemarin. Versi yang kemarin ketika datang, ya, kali dalam versi yang ini ketika Sayyidina Jarir sudah pergi, bahkan idza atakum karimu qaumin fa'akrimu. Ketika datang tokoh suatu kaum, maka muliakan tokoh tersebut. Sayyidina Jarir mengatakan, fabaya'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashtarata alayya nusha likulli muslimin fabaya'tuhu ala hadza. Nabi membaiat aku dan memberikan syarat untuk selalu memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Nusuh kepada muslim itu bukan hanya ucapan, ya. Bukan hanya ucapan, seperti dalam perdagangan. Menunjukkan aib barang kita itu adalah nusuh, sebuah nasihat. Ya. Menunjukkan aib barang kita itu adalah nusuh. Begitu juga tidak menyerobot transaksi orang lain. Itu juga nusuh likulli muslim. Jadi banyak makna daripada kalimat nusuh lil muslim. Bahkan ada beberapa riwayat tentang hal itu. Nah, dibaiat atas hal ini. Nah, memang penting, ya. Ini menunjukkan kepedulian Nabi, ingin kita peduli kepada setiap orang muslim. Itu yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Setiap orang Islam itu butuh nasihat. Ya, ad-dinun nasihah. Ditanya kepada untuk siapa? Lillah wali rasulihi wali jami'il muslimin. Untuk semua orang Islam. Ketemu siapapun kalau mereka itu salah, ya harus kita ingatkan. Kita harus punya rasa kepedulian, kepekaan kepada mereka. Ya, harus peka.
Sayyidina Jarir juga meriwayatkan, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Enggak ada yang menghalangi aku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun setelah aku masuk Islam. Enggak ada penghalang. Jadi mau ketemu Nabi enggak susah. Enggak ada kesusahan. Enggak ada penjaga yang menghalangi, harus ada atur jadwal, enggak. Bebas. Kapanpun beliau ingin berjumpa dengan Nabi bisa. Wala ara'ani illa tabassama fi wajhi. Dan tidak pernah Rasulullah ketika melihat aku kecuali Nabi dalam kondisi tersenyum. Enggak pernah melihat wajahnya Nabi cemberut kepada dia. Selalu tersenyum kepada dia. Walaqad syakautu ilaihi anni la athbutu 'alal khail. Aku pernah juga mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak bisa stabil ketika duduk di atas kuda. Enggak bisa stabil di atas kuda. Ya mungkin jalan sebentar capek atau duduk itu mirang-miring aja. Jadi merasa akhirnya sakit semua badannya. Kuda ya. Nah, seperti itu naik mobil tahun 80-an jalannya gelombang ya Pak. Insya Allah kalau 2 kilo jalan gitu, mari ngelewati itu kayak mlebu surga. Saking entengi mari ini. Seperti itu, naik onta, naik kuda juga gitu, kan gini terus. Lah kalau posisi mirang-miring ae, remek mari ngono. Encok kabeh gak iso ngadeg mari ngono wis. Lah, beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadaraba bi yadihi fi sadrihi. Taruh tangannya Nabi di dadanya Sayyidina Jarir. Ini masuk dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau kita baca Sahih Al-Bukhari kan kita temukan hadis ini. Wa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Yang diriwayatkan ketika beliau ingin kembali ke kota Yaman, ke negeri Yaman. Ya Allah, kokohkan itu Sabit, itu Jarir bin Abdullah, dan jadikan dia petunjuk dan orang yang bisa mendapatkan petunjuk. Hadiyan mahdiya. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, bisa mendapatkan keistimewaan sebagaimana beliau dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.